Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi dalam acara live class Jadi ASN malam ini. Oke, kita kita absen dulu ya. Dari mana aja nih yang udah bergabung? Oke, ada dari Manado. Kemudian dari mana lagi nih? Dari Makassar. Oke, ada dari mana lagi? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, sebelum kita mulai acara live class pada malam ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi tema pada malam hari ini adalah membahas pengembangan soal FR untuk materi nasionalisme, bela negara, dan pengamalan Pancasila. Oke, sebenarnya tuh di materi TWK sendiri ada 5 bahasan ya, yaitu ada nasionalisme, bela negara, integritas, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Tapi pada pada kesempatan kali ini kita hanya akan menjelaskan 3 bagian saja, yaitu nasionalisme, bela negara, dan pengamalan Pancasila. Untuk pengamalan Pancasila ini terkhususnya di sila ke-3, 4, dan 5. Teman-teman, rekan-rekan sekalian kan masih bingung nih, apa sih bedanya dari sila-sila ke-3, ke-4, ke-5? Kayaknya aku baca-baca di grup itu pada bingung ngebedainnya. Oke, oke, udah banyak yang jawab ya. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya ya. Oh, nanti dulu. Sebelum kita masuk ke soal, aku pengen kasih materi dulu terkait dengan nasionalisme, kemudian bela negara, cinta tanah air, dan patriotisme. Oke, bentar ya. Slide-nya terlihat dengan jelas ya. Oke. Nggak sabaran banget ya, pengen cepat mulai. Oke. Sebelum kita mulai ke soal, kita materi dulu. Ada nasionalisme, kemudian cinta tanah air. Nah, kan ada 4 tuh, nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan bela negara. Nah, nasionalisme itu erat kaitannya dengan cinta tanah air. Sebenarnya semua juga dilandasi dengan cinta tanah air. Nah, namun yang membedakan antara nasionalisme dengan cinta tanah air adalah pada identitas nasional atau identitas negara. Nah, sedangkan di cinta tanah air ini, dia non-identitas nasional, artinya tidak ada hubungannya dengan identitas nasional. Apa aja identitas nasional? Itu meliputi lagu kebangsaan, kemudian ada bendera, setelah itu ada apa lagi? Ada ideologi ya, dan lain sebagainya. Oke, dan non-identitas nasional, salah satunya apa? Salah satu contohnya adalah produk. Produk ini bukan termasuk dari identitas nasional. Oke, selanjutnya ada patriotisme dan ada bela negara. Apa yang membedakan antara patriotisme dan bela negara? Ini sebenarnya sama aja, rela berkorban. Hanya saja bedanya kalau bela negara ini dia tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki profesi
Contohnya seperti dokter, kemudian polisi, kemudian orang-orang yang berprofesi. Selanjutnya patriotisme. Nah, kalau patriotisme ini non-profesi. Dan dia ada, jadi dia ada, kalau ini tadi kan sesuai ya, sesuai dengan kewajibannya, sesuai dengan profesinya, melakukan tugasnya. Nah, kalau yang patriotisme kan tadi non-profesi, dia melebihi dari kewajibannya. Untuk bedanya apa nanti kita lihat pada soalnya. Oke, kita lanjut ke soal. Pada soal nomor 1, seorang atlet tinju asal Indonesia, Chris John menjuarai pertandingan tinju dunia. Ini termasuk bentuk sikap. Nah, perhatikan pada soal nomor 1 ini, yang menjadi subjek adalah, jadi ketika ada soal cerita atau teks, itu yang pertama kita harus cari adalah, perhatikan adalah subjeknya. Yang menjadi subjek adalah Chris John. Chris John ini merupakan seorang atlet. Atlet merupakan suatu profesi. Dia menjuarai pertandingan tinju dunia. Nah, itu memang kewajibannya sebagai seorang atlet. Berarti dia termasuk bentuk sikap. Sikap apa? Oke. Banyak yang udah jawab di live chat ya. Bela negara. Bela negara. Oke, bela negara semua ya. Sip, berarti teman-teman udah pada paham nih. Ya, nomor 1 ini termasuk ke bela negara. Karena Chris John merupakan seorang atlet, sudah kewajibannya kewajibannya untuk mendapatkan juara di pertandingan nasional maupun internasional. Oke. Lanjut ya. Soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 2 saya berikan waktu untuk mengerjakan terlebih dahulu. Kalau udah dapet jawabannya, jangan lupa ya di live chat-nya. Di live chat ada nanya bedanya nasionalisme sama cinta tanah air apa ya? Oke, tadi udah saya jelaskan ya bedanya apa. Letak bedanya ada pada identitas nasional. Dia melakukannya untuk apa? Kalau nasionalisme untuk identitas nasional, sedangkan yang cinta tanah air itu non-identitas nasional. Misalnya blur, Kak. Nah, yang blur ini coba ikuti langkah-langkah yang udah dikasih ya, cara untuk biar supaya nggak blur ininya, slide-nya. Nomor 2, oke langsung kita bahas aja ya. Dalam salah satu hasil laga final yang paling membanggakan Indonesia, yakni keberhasilan Grecia Poli dan Apriani Rahayu meraih medali emas Indonesia di sektor ganda putri. Keduanya akhirnya berhasil mengakhiri paceklik medali emas Indonesia di sektor ganda putri dalam sejarah Olimpiade. Keberhasilan Grecia dan Apriani meraih emas tak lepas dari kemenangan melawan Chen Xingchen dan Jia Yifan asal Cina di partai final ganda putri. Lewat permainan straight game, duet Grecia Apriani mengalahkan lawannya dengan skor 21-19 dan 21-15. Sikap Grecia dan Apriani sebagai atlet rela berkorban mengharumkan bangsa Indonesia di ajang olahraga internasional, merupakan bentuk dari sikap. Oke, di sini jelas ya, yang menjadi subjek adalah Grecia dan Apriani sebagai atlet rela berkorban mengharumkan bangsa Indonesia di ajang olahraga internasional. Oke, ini merupakan bentuk dari bela negara karena memang sudah seharusnya, sudah kewajibannya seorang atlet, yaitu rela berkorban untuk mengharumkan bangsa Indonesia di ajang olahraga internasional. Oke, banyak yang benar ya jawabnya, tapi masih ada yang salah nih, ada yang jawabnya C, patriotisme. Oke, perlu diperhatikan ya Kak, kalau yang ini kalau yang dia memang profesinya, walaupun dia rela berkorban, itu dia termasuknya ke bela negara. Kalau dia patriotisme itu sudah melebihi dari kewajibannya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Aduh, nggak kelihatan ya. Coba teman-teman jawab
Jawab dulu ya. Aduh, komen. Oh ya, untuk ngejawab soalnya, jangan lupa kasih nomornya ya. Nomor 2 apa, 3 apa gitu. Jadi jangan lupa dikasih nomornya. Biar saya bisa membedakan ini jawab soal yang mana. Oke, nih kakaknya masih ada nih yang di komen bilang rela berkorban sama dengan patriotisme. Oh, tergantung konteks soalnya ya Kak. Kalau misalkan rela berkorbannya memang dia sesuai dengan profesinya itu masuk ke bela negara. Akan tetapi kalau misalkan dia eh, rela berkorban melebihi dari kewajibannya, nah itu baru masuknya ke patriotisme. Oke, langsung aja ya kita jawab untuk yang soal nomor 3 ini kita bahas. Butet Manurung memberantas buta huruf dengan mendirikan Sekolah Rimba. Meskipun berat, Butet berhasil meluluhkan hati suku anak dalam dan menggerakkan hati mereka untuk belajar membaca. Membaca adalah jendela dunia. Ketika masyarakat bisa membaca, mereka tidak akan bisa ditipu oleh oknum yang menyodorkan proposal mengambil tanah mereka. Tindakan Butet Manurung tergolong dalam bentuk sikap. Oke, pada soal ini yang menjadi subjek adalah Butet Manurung. Butet Manurung merupakan seorang warga negara biasa. Kemudian dia mendirikan sekolah rimba. Mendirikan sekolah itu kan tugasnya negara. Nah, dia si Butet Manurung ini seorang warga negara mendirikan sekolah. Artinya kan dia melebihi kewajibannya sebagai warga negara, maka dia termasuk ke dalam patriotisme. Di sini yang menjadi ini adalah tindakan Butet Manurung. Oke, bagus. Ini sudah banyak yang benar ya teman-teman jawabnya. Untuk yang masih jawab D ini ya, coba diperhatikan lagi konteks soalnya. Oke, sebagian besar udah benar kok jawabnya C. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut ke soal yang keempat. Teman-teman coba jawab dulu ya. Yuk teman-teman coba dijawab untuk yang nomor 4. Oke, D. 4D, 4C. Oke, kita langsung bahas aja ya. Sepeda buatan Indonesia tampak tangguh digunakan atlet Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2020 dalam bertarung dengan atlet terbaik di dunia, dengan produk sepeda terbaik mereka. Berdasarkan kasus di atas, sikap yang ditunjukkan oleh atlet Indonesia dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia menunjukkan sikap. Oke. Pada kasus soal ini yang menjadi subjek adalah seorang atlet ya, atlet. Akan tetapi yang menjadi sorotan pada soal ini adalah nih, sikap yang ditunjukkan oleh atlet Indonesia dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia. Artinya apa? Artinya ia bangga menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri itu termasuk ke yang cinta tanah air. Kenapa? Karena dia tidak termasuk dari identitas. Kalau dia termasuk ke dalam identitas, baru masuknya ke nasionalis. Mencintai produk dalam negeri masuk ke cinta tanah air ya. Oke, bagus. Sudah banyak yang benar kok. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Coba teman-teman jawab dulu dan komen di live chat. Jangan lupa kasih nomornya ya, biar saya nggak bingung lihatnya. Produk dalam negeri, made Indonesia, apakah itu bukan identitas? PPP mengatakan menggunakan produk dalam negeri nasionalisme. Kalau menurut saya produk itu bukan identitas, karena ya semua negara juga punya produk dan itu tidak bisa menjadi pembeda antara negara satu dengan negara lainnya. Oke. Udah pada jawab 5. Oh, beda-beda ya. 5B, 5C, 5E.
5B, 5C, oke. Beragam jawabannya ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Presiden Republik Indonesia Jokowi mengungkapkan bahwa sangat berbangga, maaf ya ini tipe, sangat berbangga dan menghormati para atlet yang bertanding di Olimpiade Tokyo. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneladani semangat dan kerja keras para atlet yang bertanding dengan menjadikan sebagai panutan. Sikap kita dalam hal tersebut termasuk dalam sikap, Oke, di sini kan yang menjadi sorotan adalah sikap kitanya, sikap kita dalam hal tersebut. Sikap kita yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneladani semangat kerja keras para atlet yang bertanding dengan menjadikannya sebagai panutan. Nah, ini kan berarti menjadikan seseorang sebagai panutan. Menjadikan seseorang sebagai panutan itu juga termasuk ke dalam ke dalam sikap patriotisme. Ini lumayan juga, ada yang benar, ada yang menjawab B. B ada, tapi kebanyakan ini ya. C, A, E, oke, beragam sekali ya. Oke, ini termasuknya ke dalam patriotisme ya. Oke, kita lanjut nih. Coba teman-teman jawab untuk soal selanjutnya. Nah, benar banget nih. Identitas negara itu harus sesuai dengan undang-undang. Jadi produk Indonesia ya kita nggak bisa sembarangan bilang kalau itu merupakan identitas negara ya. Oh ya maaf ya, ini beberapa soal saya lupa kasih nomor. Ini nomor 6 ya, yang sedang di slide. Oke, kita bahas bareng-bareng. Sebagian udah jawab, 6C, Kak, 6C. 6C, 6C. Oke. Kita bahas ya. Dalam kondisi pandemik saat ini, ada banyak karyawan yang terkena PHK. Hal itu menarik perhatian Pak Joko sebagai pengusaha sukses di daerah X. Pak Joko memberikan santunan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat yang terkena PHK tersebut agar tetap dapat menghidupi keluarga mereka. Tindakan Pak Joko menunjukkan sikap oke. Dalam hal ini, subjeknya adalah Pak Joko. Pak Joko merupakan seorang pengusaha sukses. Berarti dia sebagai ya warga negara biasa ya. Dia memberikan santunan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat yang terkena PHK agar tetap dapat menghidupi keluarga mereka. Oke, tindakan Pak Joko ini melebihi kewajibannya yaitu sebagai warga negara, maka dia termasuk ke dalam patriotisme. Melebihi kewajibannya sebagai warga negara. Dia rela berkorban, bentuk rela berkorbannya yaitu dalam bentuk harta, mengorbankan hartanya untuk orang-orang, untuk masyarakat yang terkena PHK. Oke, udah banyak yang benar untuk nomor 6, patriotisme. Oke. Untuk yang masih jawab A, itu coba dipelajari lagi ya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Aduh, maaf. Tidak kelihatan ya? Sebentar ya, sudah saya ke bawah dulu. Oke, sudah kelihatan. Coba teman-teman jawab. Untuk nomor 7 ya, ini soal nomor 7. Oke, ini teman-teman coba jawab untuk yang 7. Oke, ada yang jawab nih, C. Kalau Pak Joko membuka lapangan pekerjaan, berarti balai negara gitu, Pak? Kalau membuka lapangan pekerjaan, ya dia masuk ke ini ya, patriotisme kan melebihi ke kewajibannya sebagai warga negara biasa. Oke, untuk nomor 7, B. Oke, B. Oke, kita bahas bareng-bareng ya.
Bu Ani adalah seorang pengusaha batik dengan kualitas baik dan telah mempekerjakan puluhan karyawan dari warga desanya sendiri. Ia membuka usaha batiknya di depan sebuah toko pakaian ternama yang telah menjual pakaian bermerek dari luar negeri. Suatu ketika, Aldo, seorang karyawan swasta, akan membeli pakaian yang bagus untuk menghadiri perayaan hari berdiri perusahaan tempat dia bekerja. Setelah sampai di pusat perbelanjaan, ternyata Aldo lebih memilih batik ketimbang membeli produk luar negeri yang ada di toko pakaian ternama tersebut. Setelah ditelusuri, alasan Aldo membeli batik semata-mata untuk membantu penghasilan masyarakat Indonesia. Tindakan yang dilakukan Aldo termasuk, di sini harus hati-hati ya. Di sini yang menjadi subjek adalah si Aldo ini. Aldo seorang karyawan swasta, dia membeli pakaian untuk menghadiri perayaan hari berdiri perusahaan tempat ia bekerja. Nah, setelah ia sampai, Aldo ternyata lebih memilih batik ketimbang membeli produk luar negeri yang ada di toko pakaian ternama tersebut. Nah, ternyata setelah ditelusuri, alasan Aldo membeli batik itu semata-mata untuk membantu penghasilan masyarakat Indonesia. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Aldo ini termasuk ke dalam tentu bela negara ya. Karena apa? Membeli produk dalam negeri, membeli kan artinya ia bisa membantu perekonomian negara, perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, ini termasuk ke dalam bela negara. Bela negara dari segi ancaman non-militer ya, yaitu perekonomian. Oke. Teman-teman jawabnya rata-rata B ya, cinta tanah air. Oke. Memang iya kan tadi saya bilang kalau produk mencintai produk dalam negeri itu termasuk ke dalam cinta tanah air. Akan tetapi di sini yang menjadi konteks itu bukan hanya sekadar mencintai dan menggunakan, tapi dia membeli dengan alasan untuk membantu penghasilan masyarakat Indonesia. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Kenapa dia menjadi bela negara bukan cinta tanah air? Oke. Masih banyak yang salah ya untuk yang nomor 7. Paham ya? Jadi ya ini karena kalau membeli beda dengan mencintai dan menggunakan. Kalau hanya sekedar menggunakan, ia termasuk ke cinta tanah air. Akan tetapi kalau sudah membeli, apalagi dengan tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia, nah itu termasuk ke dalam bela negara ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya ya. Sebentar, nomor 8. Mohon maaf ini karena saya lupa untuk memberi nomornya. Ini nomor 8 ya. Coba teman-teman jawab dulu di live chatnya untuk soal nomor 8. Iya benar, cinta produk Indonesia itu termasuk cinta tanah air. Karena suka dengan hasil karya bangsa. Benar sekali, Kak. Dan menggunakan produk juga termasuk cinta tanah air. Akan tetapi kalau sudah sampai ke aksi untuk membelinya, apalagi dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia, nah itu udah termasuk ke bela negara. Oke. Nomor 8. 8E, 8A, 8A, D, oke. Masih beragam ya jawabannya nih, belum satu jawaban, belum satu suara. Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya untuk nomor 8. Ilham adalah seorang warga Sulawesi yang berkunjung di daerah perbatasan Papua. Suatu ketika, ia mendengar informasi dari warga setempat bahwa kelompok separatis OPM akan dari tempat ia melakukan penyerangan di daerah X yang merupakan tetangga desa berkunjung.
Tempat Ilham berjarak 3 kilometer dari markas pasukan pengamanan perbatasan TNI. Karena informasi tersebut, ia pun berjalan kaki menuju markas TNI untuk melaporkan bahwa akan ada penyerangan yang dilakukan oleh OPM. Tindakan Ilham menunjukkan sikap, oke. Ini nomor, oke. Aduh, maaf. Kita Ilham merupakan seorang warga Sulawesi, berarti dia bertindaknya sebagai warga negara ya. Kemudian suatu ketika ia mendengar informasi dari warga setempat bahwa ada kelompok separatis yang akan melakukan penyerangan di daerah X. Kemudian tempat Ilham itu berjarak 3 kilometer nih dari markas pasukan pengamanan perbatasan TNI. Karena informasi tersebut, ia pun berjalan kaki menuju markas TNI untuk melaporkan bahwa ada penyerangan yang dilakukan oleh OPM. Nah, untuk soal yang ini, saya mau memberikan info dulu terkait beda antara, kan tadi hanya, kepencet. Oke. Kan tadi hanya ada 4 ya penjelasan di awal, yaitu nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, dan patriotisme. Nah, ada satu lagi tentang pertahanan negara dan bela negara. Ini sebenarnya mirip. Tapi ada pembeda antara bela negara dengan pertahanan negara ini. Apa yang membedakannya? Kalau pertahanan negara ini yang menjadi subjek adalah negara. Kemudian kalau bela negara yang menjadi subjek adalah warga negara. Terus yang membedakan lagi, kalau pada pertahanan negara itu negara melindungi warga negaranya, sedangkan bela negara itu warga negara yang melindungi negara. Oke, tindakan yang dilakukan oleh Ilham ini sebagai warga negara, dia melaporkan kepada TNI kalau misalkan ada penyerangan. Nah, itu termasuk tindakan warga negara, walaupun dia hanya sekedar melaporkan, kan itu sebagai bisa membantu TNI untuk segera melakukan tindakan. Nah, itu termasuk ke dalam warga negara melindungi negara. Jadi masuknya ke yang bela negara ya. Oke. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Sebentar. Oke. Coba dikerjakan dulu ya. Coba ini nomor 9. Coba di ini chat nomor 9. 9, nomor 9 ya. Suatu ketika Faris ditugaskan untuk melaksanakan tugas di luar negeri. Pada saat dia berada di luar negeri, Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Sebagai warga negara yang baik, Faris mengikuti siaran langsung upacara bendera melalui kanal YouTube. Tidak hanya itu, ia juga ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat Sang Saka Merah Putih dikibarkan. Sikap yang ditunjukkan oleh Faris adalah, ini jelas sekali ada identitas negara, yaitu apa? Bendera. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini termasuk ke nasionalisme karena ada apa? Ada identitas nasionalnya. Oke, banyak yang benar ya untuk yang soal ini. Soal nomor 9, 9E, 9E, oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, coba teman-teman jawab dulu di live chat-nya.
Nomor 10. Iya, nomor 9E. Itu termasuk identitas nasional. Oke, benar. Oke. Coba teman-teman jawab dulu ya. Sebentar ya, kita coba jawab dulu untuk yang soal nomor 10B, 10B, 10B. Oke. Pak Karno adalah seorang petani yang tinggal di daerah hutan lindung Kalimajang. Sebagai hutan milik negara, hutan lindung tidak boleh dieksplorasi secara ilegal oleh sekelompok oknum tanpa izin dari pihak pemerintah. Suatu ketika, Pak Karno menjumpai sekelompok orang yang menebang pohon di hutan lindung. Ia menanyakan kepada oknum tersebut mengenai surat izin dari pihak pemerintah atas aktivitasnya. Namun demikian, oknum tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin dan hanya mengatakan bahwa ia telah melapor kepada Dinas Kehutanan terkait aktivitasnya. Karena kejadian tersebut tidak hanya sekali, maka Pak Karno berinisiatif melaporkan ke pihak polisi kehutanan. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Karno menunjukkan sikap, oke, ini seperti penjelasan yang tadi ya, Pak Karno seorang petani. Kemudian ia tinggal di daerah hutan lindung. Nah, sebagai hutan milik negara, nah, hutan lindung tidak boleh dieksplorasi secara ilegal oleh kelompok oknum tanpa izin. Suatu ketika, Pak Karno ini menjumpai sekelompok orang yang menebang pohon di hutan lindung tersebut. Ia menanyakan kepada oknum mengenai surat izin, tapi katanya tapi tidak dapat menunjukkan surat izinnya dan hanya mengatakan kalau dia udah melapor ke Dinas Kehutanan. Nah, karena kejadian yang bukan hanya sekali, maka Pak Karno melapor ke pihak kepolisian. Tindakan yang dilakukan Pak Karno itu termasuk ke dalam bela negara, yaitu tadi sebagai warga. Kalau yang ini bukan penjelasan tentang yang tadi yang sesuai profesinya ya, tapi ini terkait dengan yang bela negara dan yang pertahanan negara tadi, yaitu warga negara yang melindungi negaranya dengan cara melaporkan ke polisi kehutanan. Tindakan warga negara yang melindungi negaranya, nah itu termasuk ke yang bela negara. Oke, banyak yang benar kok. 10B, 10B. Oke. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu nomor 11. Oke, coba jawab dulu ya, nomor 11. Oke. Nomor 11 jawabannya apa? Oke, kita bahas bareng-bareng. Sarah Acapkali, oke. Sarah Acapkali menganggap kebudayaannya sendiri lebih baik dari budaya yang lain dan sering menganggap rendah budaya lain. Hal ini merupakan contoh dari kebudayaannya sendiri lebih baik dari budaya yang lain. Inilah kata kuncinya ya. Dan menganggap rendah budaya lain. Kaufinisme bukan, patriotisme bukan, sukuisme bukan, nasionalisme juga bukan. Nah, ini ya, dari kata etnik termasuk budaya, artinya budaya, makanya dia termasuk etnosentrisme. Kalau Calvinisme ini menganggap negaranya yang lebih baik dari negara lain. Sedangkan yang etnosentrisme itu kebudayaannya lebih baik dari budaya lain dan menganggap rendah budaya lain. Oke. 11E. Oke, udah banyak juga yang benar. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini soal nomor 12 ya. Soal nomor 12 coba dijawab dulu. Kenapa bukan A? Kalau A itu Calvinisme, dia menganggap negaranya lebih baik, negara atau bangsanya lebih baik dari negara lain. Tapi kalau etno dari kata etnik, nah itu budaya, dia lebih ke budayanya. Jadi menganggap budaya negara dia itu lebih baik dari budaya negara lain. Oke. Terima kasih sarannya, Reza Mahendra. Kak tolong instruksi pojok kiri atas kasih nomor. Boleh. Ini tadi nomor 12 ya.
Terima kasih. Oke, kita bahas langsung aja ya. Pak Husna adalah seorang warga negara Desa Sukamaju. Dia ditunjuk menjadi petugas keamanan Hansip dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu yang bertepatan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagai warga negara yang baik, Pak Husna menjalankan tugasnya dengan baik mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan perhitungan hingga selesainya tahapan pemilu. Atas dedikasinya terhadap tugas yang diemban, pelaksanaan pemilu berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Tindakan yang dilakukan Pak Husna merupakan salah satu bentuk, di sini kan Pak Husna seorang warga negara, tapi dia ditunjuk sebagai petugas keamanan atau hansip. Nah, yang menjadi fokusnya adalah di sini. Pak Husna ini merupakan petugas keamanan atau hansip yang mewakili negara kan. Mewakili negara, ia melindungi sebagai warga negara. Pak Husna menjalankan tugasnya dengan baik mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, perhitungan hingga selesainya tahapan pemilu. Negara yang melindungi warga negaranya. Nah, ini tadi negara melindungi warga negara itu termasuk ke dalam ini ya, pertahanan negara. Oke. 12E, ya. Oke. Tadi saya udah kasih perbedaannya ya ketika di awal yang 4. Nah, ketika ada soal yang ini antara pertahanan negara dan bela negara. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, coba teman-teman jawab dulu ini soal nomor 13. Yuk dijawab nomor 13. Kasih nomornya ya. Oke, nomor 13. Kita jawab bareng-bareng aja ya. Pada tanggal 23 Juni 2021 adalah hari perayaan perusahaan Bumi Sakti. Raka merupakan karyawan dari PT Bumi Sakti. Dalam perayaan tersebut, setiap karyawan diwajibkan untuk hadir dengan menggunakan pakaian terbaik mereka. Pada saat hari perayaan tiba, Pak Raka datang mengenakan pakaian batik, padahal dia memiliki setelan jas mewah merek internasional. Sementara itu, karyawan lain datang dengan mengenakan jas terbaik mereka. Tindakan Pak Raka menunjukkan sikap, di sini jelas sekali kalau Pak Raka itu menggunakan pakaian terbaik. Pak Raka mengenakan ini ya. Pak Raka mengenakan pakaian batik di saat yang lain menggunakan jas mewah merek internasional. Nah, menggunakan produk batik itu kan termasuk produk Indonesia ya. Ini tadi termasuk ke cinta tanah air. Oke, benar. Udah banyak yang benar untuk nomor 13. Lanjut ya. Nah, ini lanjut ke nomor 14. Coba teman-teman jawab dulu di live chat. Oke. Nomor 14 ya, jangan lupa dikasih nomornya. Nomor 14. Oke, minta diulang nanti ya ketika udah semua nanti. Kita coba kembali lagi ke nomor yang teman-teman masih bingung. 14. D. Oke. Lanjut. Bahas bareng-bareng. Andi adalah peserta tes ASN 2020 yang telah melakukan pendaftaran di website SSA CASN. Karena akan mengikuti seleksi yang lokasinya di luar kota, maka keesokan harinya Andi segera mendatangi posko vaksinasi untuk disuntik vaksin COVID-19. Andi beranggapan bahwa kesediaan untuk segera divaksin dapat menciptakan kekebalan sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap virus COVID-19. Maka dari itu, sedikitnya 182 juta penduduk Indonesia harus sudah disuntik vaksin COVID-19. Nah, yang ditanyakan adalah pola pikir dan tindakan Andi di atas sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, ini tadi kan saya mau ngasih
perbedaan antara sila 3, sila 4, dan sila kelima ya. Untuk menjawab pertanyaan ini dan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan juga. Nah, untuk di sila ketiga ini yang berkaitan dengan melanggar aturan ataupun mematuhi aturan ya. Mematuhi aturan, dia yang tak merugikan orang lain. Kalau untuk yang keempat ini melanggar aturan, di mana aturannya itu merupakan hasil musyawarah. Dan untuk yang kelima ini melanggar atau mematuhi aturan yang merugikan orang lain. Orang banyak ya. Oke, berarti untuk yang kasus soal ini, pola pikir dan tindakan Andi yaitu disuntik vaksin, dia beranggapan bahwa kesediaan untuk segera divaksin itu dapat menciptakan kekebalan sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap virus COVID-19. Nah, ini kalau dia melanggar, yang akan terjadi apa? Yaitu merugikan orang banyak, merugikan orang lain. Maka ketika dia mematuhi aturan itu, dia termasuk ke dalam yang ini, sila ke-5, yaitu padi dan kapas. Oke, udah ada yang benar jawabannya. Terus lagi masih ada yang salah ya, oke. Kita lanjut ya. Nomor 15, jangan lupa ditulis nomornya ya. 15, Oke, agam ya. Oke, kita bahas ya. Saat sedang bertugas, seorang polisi menilang seorang pengendara yang berkendara dengan melawan arah, serta tidak membawa surat-surat kendaraan. Sikap seorang pengendara tersebut melanggar sila ke-6. Seorang pengendara yang berkendara dengan melawan arah, artinya apa? Artinya dia melanggar aturan, di mana melanggar aturannya itu dapat membahayakan orang lain tentu saja. Makanya di situ ia termasuk pelanggaran sila ke-5 karena melanggar dapat menyebabkan orang lain celaka. Oke. Banyaknya sudah benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. 16. Coba dijawab dan di live chat ya. Jangan lupa untuk dituliskan nomor 16. Belum ada yang jawab. Nomor 16. Oke, kita coba bahas ya. Beragam nih jawabannya. Seorang tenaga medis menyuntikkan vaksin kosong kepada seorang warga peserta vaksinasi dalam pelaksanaan vaksin massal di suatu rumah sakit. Hal itu dilakukan karena kelelahan yang disebabkan begitu banyaknya peserta vaksin. Tindakan yang dilakukan tenaga medis tersebut melanggar sila ke. Oke, di sini ada seorang tenaga medis yang menjadi subjeknya. Menyuntikkan vaksin kosong. Oke, artinya apa? Artinya kan dia melakukan tindakan ini terkait dengan ini ya, keadilan sosial, karena ini kan vaksin kosong, artinya seharus menyuntikkan vaksin kosong kepada seorang warga peserta vaksin dalam pelaksanaan vaksin massal. Rumah sakit itu dilakukan karena kelelahan. Oke, ini termasuk melanggar sila ke-5. Ya, sila ke-5 ya. Berkaitan dengan lanjut ke yang ini. Coba dijawab dulu. Soal nomor 17. Oke. Jangan lupa dikasih itunya ya. Dikasih nomor. Di sebuah desa terdapat jembatan yang rusak. Jembatan itu sering dilalui oleh masyarakat untuk berangkat ke pasar. Pak Eko sebagai warga desa tersebut melihat jembatan itu rusak dan tidak dapat digunakan lagi oleh warga.
Pak Eko berinisiatif untuk memperbaiki jembatan tersebut seorang diri. Tindakan yang dilakukan Pak Eko termasuk pengamalan Pancasila sila ke. Nah, tindakan Pak Eko yang membetulkan jembatan yang digunakan untuk warga sekitar. Nah, itu berarti kan dampaknya untuk umum ya, kepentingan sosial, kepentingan umum. Jadi tindakan Pak Eko termasuk ke pengamalan dari sila kelima ya. 17 C B. Oke. Lanjut nih. Ada Pak Eko lagi. Ini nomor 18. Berarti ini nomor 18 ya. Coba dijawab dulu untuk yang nomor 18. Nomor 18, jangan lupa dikasih nomornya. Oke, nomor 18, Pak Eko ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia ditangkap karena menjual CD lagu bajakan dari beberapa artis di Indonesia. Dari kasus tersebut, disita barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan CD bajakan tersebut, yang merupakan keuntungan dari penjualan. Tindakan Pak Eko melanggar sila ke. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Eko sudah tentu melanggar aturan, di mana dia menjual CD bajakan, artinya dia melanggar hak cipta ya, hak cipta. Hak cipta itu tentu diatur oleh undang-undang, sehingga Pak Eko, tindakan yang dilakukan oleh Pak Eko yang melanggar hak cipta tersebut termasuk melanggar sila keempat, karena undang-undang ini merupakan hasil dari musyawarah. Tentu hasil dari musyawarah. Oke, jadi jawabannya yang sila keempat ya, nomor 18 itu D. 18. Oke, D. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk sila kedua, sila pertamanya gimana? Itu mungkin nanti bisa di ini ya, live class berikutnya kita jelasin secara menyeluruh. Yang untuk malam ini khusus untuk yang sila ketiga, 4, dan yang kelima. Oke, nomor 19 gimana? Kita bahas ya. Pemerintah Indonesia memberikan aturan mengenai PPKM yang dimulai sejak bulan Juli 2021 sampai dengan waktu yang tidak diketahui. Jono sehari-hari hanya di rumah saja dan memesan makanan melalui ojek online. Selain itu, dia juga bekerja dari rumah untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Hal yang dilakukan Jono merupakan pengamalan sila ke. Oke. Di sini tindakan yang dilakukan Jono mematuhi aturan. Dengan tetap di rumah saja dan memesan makanan melalui ojek online. Mematuhi aturan PPKM. PPKM ini termasuk dari hasil musyawarah. Dengan mematuhi aturannya, dengan mematuhi hasil musyawarah, berarti sama saja dia menghargai hasil musyawarah itu. Makanya dia termasuknya ke yang sila keempat. D. 18 itu melanggar sila kelima tentang menghormati hak orang lain. Benar. Oke, untuk yang nomor 19 ini udah clear ya semuanya. D. Mulai dari nomor berapa nih? Mau dibahas ulangnya? Mau dibahas bareng-barengnya? Ayo dong teman-teman. Diulangnya dari nomor, karena udah habis soalnya. Nomor 12. Tadi dia minta nomor 12 ya. Oh, bentar. Karena 18 itu bukannya tidak menghargai karya orang lain ya. Sebentar. Dan 18 dulu deh. Oke, dari belakang dulu ya. Pak Eko ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia ditangkap karena menjual CD lagu bajakan dari beberapa artis Indonesia. Dari kasus tersebut disita barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan CD
bajakan tersebut yang merupakan keuntungan dari penjualan tindakan Pak Eko. Oke, teman-teman yang lain nih setuju nggak kalau misalkan yang 18 itu masuk sila kelima? Kita bahas bareng-bareng aja nih. Ya, 18. Ada yang ngomong sila ketiga. 18. Hak milik orang lain. 18 ada 3. Karena tidak menghargai karya orang lain. Oke, kita clearkan aja ya untuk yang ini nomor 18. Ya, ini lebih ke yang ini sila kelima, yaitu tidak menghargai karya orang lain. Oke, mohon maaf ya keterbatasan saya. Oke, kita fixin untuk nomor 18. Jawabannya E. Sila kelima. Oke, selanjutnya nomor berapa lagi teman-teman? Oke, 12. Sebentar, 12 ya. Pak Husna adalah seorang warga negara. Dia ditunjuk menjadi petugas keamanan Hansip. Nah, katanya 12 itu kan bela negara yang melaksanakan sesuai profesinya sebagai Hansip. Sebagai Hansip, dia menjalankan tugasnya dengan baik, mulai dari persiapan. Oke. Ini nomor 12. Ya. Maaf ya. Nomor 12. Nah, ini dia. Maaf. Nomor 12 ya lebih 12 dulu Kak. Iya. Nomor 12 ini oke, kita masuknya ke ini hapus dulu ya. Masuknya ke yang maaf. Soal ini. Nah, ini ke bela negara karena dia melakukan tugas sesuai profesinya. Ya, nomor 12 jadinya C ya, bela negara. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan jelasannya bikin pusing ya, mohon maaf. Kita bahas bareng-bareng untuk soal yang kalian masih bingung dan menimbulkan perdebatan ya. Oke. Mana lagi? 16. 16 ada yang punya pendapat? 16 apa jawaban menurut kalian? Salah kedua. Oh, gini aja deh teman-teman, untuk yang masih rancu nanti coba saya keep soalnya. Ntar kita jelaskan di live class berikutnya aja ya. Karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 21.22 sudah malam. Ya mungkin cukup di sini sampai sini saja penjelasannya. Nanti untuk yang masih bingung bisa lanjut di grup juga ya.
Oke, cukup sekian aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Eh, segala sesuatu itu yang dinilai adalah prosesnya ya. Jadi proses untuk mencapai suatu tujuan itu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak keterbatasan dan kehilafan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.